Hai, halo. Halo, halo, hai. Yeah. Bu Salimnya gimana Bu? Gak apa-apa, Bu. Kenapa sih? Teman-teman yang saya cintai, teman-teman kesayangan semua. Mau video lah. Nggak mau saya. Nggak mau ada dulu. Barangkali pertama yang harus saya sampaikan adalah permohonan maaf. Yang pertama, permohonan maaf terlambat datang. Maafin Bu. Karena sebetulnya sudah dirancang ini akan sampai ini 10:30 nih. Tapi karena saya itu kakak saya kebetulan baru pulang dari rumah sakit stroke gitu. Terus udah gitu kemarin saya kunjungi, dia minta makanan yang saya harus masak. Saya minta maaf, saya mau makan ini gitu ya. Aduh, kalau saya nggak turutin takut ya. Kalau ada apa-apa nanti saya menyesal. Jadi saya selesaikan dulu urusan ini. Nah, tukang sayur baru datang jam 8. Oh. Sampai saya belain, biasanya saya hari Minggu itu saya senam biasanya. Jadi saya masa pensiun saya isi dengan senam, bukan hanya untuk kesegaran saja tapi juga untuk silaturahmi jamaah gitu. Amin. Yang pertama, permohonan maaf terlambat datang. Yang kedua, permohonan maaf bahwa pada waktu saya mengajar, ya namanya orang kurang ajar ya, jadi harus ajar terus gitu ya. Ya, saya mohon maaf kalau saya banyak menzalimi teman-teman sekalian, gitu ya. Karena di akhir-akhir ini saya itu selalu berdoa, ya Allah, ampuni dosaku, banyak menzolimi orang. Tapi karena ternyata di saat kita tua itu flashback masa lalu itu muncul. Saya juga tidak mengerti ya. Saya tuh selalu diingatkan minta maaf, mendoakan guru-guru, orang tua yang sudah tiada maupun guru-guru yang masih ada atau masih sudah tidak ada, itu saya selalu ingatnya itu gitu ya. Tapi yang penting pada kesempatan ini kenapa saya mau hadir? Yang pertama saya mau minta maaf gitu. Maaf kenapa? Ya itu dulu saya suka menzolimi teman-teman sekalian gitu. Tapi kebetulan alhamdulillah yang dizolimi senang gitu loh. Di masa setelah saya pensiun, memang saya sangat-sangat bersyukur ya. Saya selalu dimudahkan di setiap langkah saya. Ya, saya nggak tahu itu apakah karena rata-rata kalau guru insya Allah ya, dia tidak bisa memberikan materi, uang atau apa, tapi insya Allah dia bisa memberikan ilmunya, ya. Dan saya kok jalannya mudah saja gitu, ya. Sehingga kunci yang harus kita pegang itu betul sekali berbuat baik, ya. Bagaimanapun caranya lah coba berbuat baik. Kemudian berusaha untuk sayang sama orang, baik dia seiman sama kita maupun dia tidak seiman sama kita. Ya, karena itu sisinya berbeda, itu sifatnya dunia, ya, insya Allah hasilnya akhirat. Ya. Kemudian mempersiapkan masa pensiun itu bukan sesuatu yang menakutkan. Pensiun itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Yang tadinya kita kalau sholat, ya mohon maaf nih saya karena seorang muslim ya, yang tadinya kita kalau sholat udah azan, misalnya gini ya, kalau bisanya gini. Sama yang akan ya. Jadi saya nggak bisa sama tapi sama yang akan kembali. Sama kemarin gitu. Ya, ngerti nggak maksud saya? Ya. Jadi saya tidak melafalkan Al-Fatihah dengan benar, tapi Allahu Akbar
Saya sama yang kemarin udah banyak. Saking cepatnya kita mau selesai karena tugas sudah menunggu. Yes, ya. Ya kan? Tapi setelah kita pensiun kita punya nikmat lain. Ternyata kita sholat subuh dari mulai tahajud bisa kita kerjakan. Ya insya Allah lah. Ya dengan di hari tua ini saya menjalankan itu untuk menebus kekurangan saya masa lalu. Ya, jadi saya kerjakan itu. Coba kalau masih kerja, aduh saya bangun jam 2, jam 6 pagi harus berangkat, ngantuk gitu lah. Tapi sekarang saya lebih tenang. Ya, saya masih bisa mengaji khatam Al-Quran hampir setiap bulan, paling tidak 2 bulan sekali saya harus khatam. Ya, satu hari saya bisa 1 juz gitu ya. Saya usahakan maksimal lah gitu. Kalau dulu kok boro-boro yang ada jus buat diminum, nggak arti, nggak kenal tuh jus berapa. Ya, saya sangat bersyukur dengan usia Anda yang baru 50 tahun, 20 tahun di bawah saya sudah punya pemikiran yang baru saya dapatkan sekarang. Ya, kalau masalah materi, ya 100 cukup, 200 cukup, 300 cukup itu tergantung dari kita. Tapi persiapan pensiun juga tetap harus kita siapkan. Ya, jadi tidak usah khawatir kalau kali mau pensiun, udahlah kecil itu malah kita bersyukur, kita lebih tenang ibadahnya, ya, dan kita tidak akan kekurangan apa-apa, insya Allah, ya. Nah itu, tapi selama ya itu saya bilang, kok di akhir-akhir ini saya tuh ingin berbuat baik ya. Bulan kemarin saya teman-teman reuni di rumah saya, angkatan ini lain, angkatan ini dan ya angkatan berapa lagi sih mau di rumah saya, tapi saya Bu, nggak capek Bu? Capek, repot nggak repot, tapi saya kerjakan itu. Saya sampaikan, Bu, nggak capek Bu? Capek, saya bilang, repot nggak? Repot, kok Ibu mau terus-terusan sampai hari Selasa kemarin saya masih harus terima tamu tengah hari 1 guru, ya kan? Terima tamu, ya udah oke lah, saya coba untuk menyenangkan keinginan berbuat baik dan menyenangkan orang kok muncul di hari-hari tua ini. Mudah-mudahan ini salah satu yang kalau saya bilang pengen masuk surga atau dengan perbuatan baik kok kayak nuntut gitu ya, tapi mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat saya ya dan keluarga saya. Dan satu lagi, jangan pernah marahin anak. Jangan pernah anak Anda dimarahi, ditegur boleh. Jangan pernah dipukul, jangan pernah dibentak. Tahu apa sebabnya? Bahwa anakmu datang ke dunia bukan keinginan dia. Emang datang ke sini kemauanmu, kan kemauan bapak ibumu. Nah, iya. Yang kalau marah sama anak jangan kelewatan, jangan pukul anak, jangan pernah tangan ini sampai ke muka anak. Pakai cara-cara lain supaya kan kita agak susah sekarang kan, anak-anak Anda kan lagi sedeng-sedengnya ya, lagi mencari jati diri. Tapi pesannya jangan pukul anak, jangan bicara kasar sama anak. Karena anak itu lahir ke dunia bukan kemauan dia, ya. Jadi jangan disia-siakan. Karena apa? Kita diberikan kekuatan, ada orang diberikan agama bagus, gini. Anaknya diambil satu-satu tuh sama Tuhan, ya. Diambil satu, lah anaknya 5 diambil satu, habis akhir 3 berdua. Artinya apa? Ya kan nggak ada yang punya, ambil karena dia tutur kata itu loh, ya. Nah itu saya sadari itu betul, ya. Nah mudah-mudahan saya juga masih punya anak yang SMA, kebetulan saya dikasih kepercayaan sama Tuhan untuk membesarkan anak, ya saya kerjakan itu. Ya saya minta supaya Anda ingat pesan saya, jangan pernah pukul anak. Sedih saya kalau lihat anak disia-siakan. Sekarang berita banyak-banyak Allah itu. Mau dulu. Anak berapa? Istri berapa? Anak dari 1 istri atau 2 istri? Tadi istri 1. Ada yang perlu ditanyakan, tambahin lagi. Apa? Ada kudanya berapa? Oh, ini punya ranch kuda? Iya, Rans. Alhamdulillah. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk sambil Pak Bekerja. Semakin saya cepat gerakan itu sama, semakin kencang juga. Jadi durasinya itu gerakannya cuma itu aja gitu. Ada yang bisa nggak?
Puspita bisa ya? Oke, Puspita. Biasanya kamu nilainya kalau dia bagus. Puspita tuh nilainya bagus terus ya? Iya. Nilainya bagus terus. Oke, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke, saya lihat di grup ini kayaknya ada yang udah ini. Bu Endang silakan ceritakan. Ini ya, ini tuh langsung babak final ya. Silakan Bu Endang maju ke depan di grup ini. Coba grup ini, mau diuji dulu. Ayo coba berlima. Oke. Udah sepakat Jaja maju ke depan. Ganteng. Ini harus ada perwakilan dari tiap table. Siapa ini? Oh ini emang pintar banget. Ini siapa sih ini? Oh ini hadiahnya menarik Dan banget. ini, gung. Oni, ayo maju. Mbak Oni, Mbak hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Bagus semua? Loh, pasti ada yang paling bagus. Ya Bu, ini Bu Estu sudah menentukan pemenang 1 dan 2 Bu. Siapa Bu? Sophie. Sophie juara 1. Lanjut siapa? Indah.